Kan gitu. Bukan, gitu. Tuhan itu bukan maknanya bukan kesesembahan. Itu Karena itulah kuasa. makanya aku bilang ilah dan Rabb itu berbeda. Ketika berbicara mengenai Rabb, muatan kami kemudian itu ketika merujuk kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kalau ilah itu banyak. Kamu ngomong nggak ada remnya. Jul, sekarang gini saya tanya, bisa nggak hawa nafsumu itu menjadi ilahmu? Bisa nggak? Bisa. Sembahan orang lebih mendominasi di hidupnya. Dengar dulu, makanya saya katakan ilah. Bagus, mantap. Artinya ketika dia lebih mendominasi terus mana kedudukan Tuhan dengan Tuhan di situ? Sebentar mana dulu. kedudukan Tuhan dengan Tuhan di situ? Ketika dia mendominasi di dalam hidupnya, maka orang itu sudah menjadikan dia itu sebagai ilahnya. Hawa nafsu bisa jadi ilah, ya kan? Ya, perut sembahannya. bisa jadi ilah. Iya, artinya di situ adalah sekarang dia lebih mengidolakan, dia lebih mengidolakan kemauannya daripada Rob. Betul, mantap. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Tanya aja terus kamu Edis. Tanya aja karena hidupmu memang untuk bertanya saja kamu. Muhammad jadi ilah. Enggak saya tanya ini sini poinnya di sini memang. Kamu itu diciptakan hanya untuk bertanya. Bisa enggak Muhammad jadi ilah, Jul? Bisa enggak Muhammad jadi ilah? Di sini nih, punya doang. Jul, iya, bisa nggak Muhammad aja jadi ilah? Kamu bingung kan? Bisa nggak ilah dalam arti kata apa ini? Pokoknya saya tanya, bisa nggak Muhammad jadi ilah? Nggak bisa dong, nggak bisa. Nggak bisa. Iya nggak bisa. Siapa yang menghilangkan beliau? Nggak ada yang menghilangkan. Nggak ada yang menyembah. Nggak ada yang menyembah beliau. Nggak ada. Saya nggak tanya siapa yang menghilangkan. Saya tanya, bisa nggak dia menjadi ilah ketika dia diutamakan di dalam hidup seseorang? Enggak, karena ketika kita dengarkan, Edis, beda. Di sini kamu Edis, ketika kemudian manusia Islam mendudukkan Nabi Muhammad SAW dalam prioritas kehidupannya, maka di situ sama dengan mereka memprioritaskan apa yang diajarkan. Itu menjadi dengar dulu, dengar, Edis, dengarkan. Kalau orang Edis, kau diam. Kamu pakai standar Kamu diam dulu, saya menjelaskan. Iya, diam dulu kau, saya menjelaskan. Kau kenapa nggak bisa diam? Bang Edis, kenapa kamu nggak bisa diam? Kenapa kamu nggak bisa diam? Kenapa? Kau bertanya, saya menjelaskan. Kau kenapa nggak mau diam? Kenapa? Tanya lagi. Saya mau menjelaskan, wahai Edi, saya mau menjelaskan. Kau memang betul banyak pertanyaan. Karena kau dilahirkan, begitu kau lahir, kau langsung tanya mamamu, Mama, kenapa kau lahirkan aku? Kenapa kau lahirkan aku lewat belakang, bukan depan, Mama? Kau lahir itu hanya untuk bertanya. Saya menjawab dulu. Jangan curhat, Jul. Saya menjawab dulu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bang Kaisar tolong di mute dulu ini si Edis ini, di mute dulu. Enggak, Bang Edis, enggak apa-apa. Diam dulu kau yang bertanya. Hei. Tapi setelah Bang Juma ngomong, Bang Edis ya, ngomong ya. Yes. Jadi begini Edis, dengar. Ketika orang mengilahkan hawa nafsu, Edis, orang itu mendudukkan dirinya dalam pelanggaran penyembahan terhadap Tuhan, yaitu Allah. Ketika orang kemudian menuruti atau mengilahkan menurut bahasamu terhadap Rasulullah Muhammad SAW, maka orang itu akan berada pada posisi dia mengilahkan Allah, mentuhankan Allah. Semakin orang taat kepada Rasulullah, semakin orang dekat kepada Allah. Kalau hawa nafsu, semakin orang taat kepada hawa nafsu, semakin orang jauh dari Allah. Itu perbedaannya, Tuyul. Tanya lagi, silakan. Oke, baik. Bang Juma, supaya sekarang Bang Edis. Sekarang Zulkifli diam. Seperti itulah Kristen Zulkifli. Semakin orang menjadikan Yesus itu sebagai Allahnya, maka semakin dia menjadikan Bapa itu sebagai Allahnya. Masalahnya kamu itu nggak mau pakai bahasa bahwa kamu mengilahkan Muhammad. Kami mau pakai bahasa bahwa kami menjadikan Yesus sebagai Allah, menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami. Karena apa? Karena menempatkan dia sebagai prioritas yang sama dengan Bapa. Gitu loh. Kamu pun sebenarnya sama. Kamu itu menempatkan Muhammad sebagai prioritas di samping Allah.
Karena apa? Karena ketika kamu mentaati Muhammad, di detik yang sama itu kamu mentaati Allah. Apa kata Muhammad begini, barang siapa mentaati aku, dia bilang aku loh, dirinya sendiri dia bilang. Dia nggak bilang barang siapa yang mentaati firman Allah yang kusampaikan. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang barang siapa mentaati aku, maka dia mentaati Allah. Barang siapa durhaka sudah. sebentar dulu, kamu tadi nggak saya potong. Barang Panjang siapa kali durhaka kau. kepada aku, dia Bentar durhaka dulu, kepada Bang. Allah. Masalahnya Diatur gini, aja waktunya ini. masalahnya begini, kamu nggak mau memakai istilah bahwa kamu menjadikan Muhammad sebagai ilah kamu. Gitu loh. Cerita lo. Padahal nggak ada Oke, masalah udah. itu sebenarnya. Gantian. Itu nggak ada Gantian. masalah. Taruh Gitu dulu loh. bang, taruh dulu dong bang. Jadi gini, Taruh dulu dong bang. ini yang saya bilang, mereka ini pakai standar ganda. Ketika hawa nafsunya diutamakan, maka dia bilang, oh itu kami menjadikan hawa nafsu sebagai ilah kami. Terus ketika Muhammad diutamakan, dia nggak mau pakai standar itu. Standarnya ganda. Tadi Zulkifli sudah menjelaskan, Udah. penjelasannya itu begini. Penjelasannya Zulkifli Ah. begini. Karena Taruh, Bang. semakin kami, kalau mentaati nafsu itu menyimpang dari ajaran Allah. Tapi kalau mentaati Muhammad, itulah keinginan Allah. Sama di Kristen juga gitu. Kalau Oke, udah menjadikan ya. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, maka di detik yang sama, di saat yang sama menjadikan Bapa sebagai Tuhan dan Allah. Cuman masalahnya kamu nggak mau pakai Oke, istilah kamu sudah. tuhankan Muhammad gitu loh. Jadinya kamu Udah. muter-muter terus. Udah, Silakan. oke, baik. Oke, Silakan. jadi gini, kamu lagi-lagi menggunakan jurus cerdik seperti ular kamu, Dis. Kamu ingin menyamakan konsep Kristen dengan Islam. Hanya membedakan kami umat Islam tidak mau mengakui. Hei, saya katakan sama Edis, kalau kau mengilahkan Yesus, itu jelas kamu mentuhankan memang. Kamu mempersembahkan Yesus itu duduk setara dengan Sang Bapa. Sehingga kamu mendudukkan dia itu sebagai Allah Bapa yang datang mengosongkan diri. Oke? Yang datang mengambil rupa manusia. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, kami dudukkan dia sebagai utusan, sebagai rasul, yang mana acuan daripada iman kami itu adalah mentaati segala perkataannya agar kami menyembah hanya kepada Allah dan mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan. Kalau saudara terhadap Yesus beda. Kamu mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Itu bedanya kita. Jadi kita nggak pernah sama. Kalau kau mengatakan kata ilah itu menghambakan, mentaatkan diri, menundukkan diri, maka kami menundukkan diri kepada baginda sebagai nabi, sebagai rasul, tidak lebih. Kalau kamu mendudukkan diri kepada Yesus sebagai apa dia? Sebagai Tuhanmu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Berbeda. Jadi antara kita, Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan makhluk, dia tidak pernah nuzul, dia tidak pernah berubah wujud menjadi makhluk. Di kamu, Tuhan yang roh itu nuzul menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, dan itu kau tuhankan, kau persembahkan, kau dudukkan setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu loh. Jadi perbedaan kita sangat jauh. Silakan. Oke, gantian ya bang ya, gantian. Saya Silakan bang tanggapi Edis. ya, saya tanggapi. Jadi bahasa-bahasa fitnahnya Zulkifli ini adalah menganggap bahwa Kristen itu percaya tentang berubahnya Bapa menjadi anak. Ini sebenarnya paham-paham sesat yang sudah dibantah oleh Kristen itu sendiri. Bapa itu Zulkifli, dia tidak pernah menjelma menjadi anak. Ya, dia tidak pernah berubah menjadi anak. Apa yang berubah menjadi anak itu, yang mengambil rupa menjadi anak itu adalah Sang Firman. Nah, kedudukan Sang Firman ini apa? Kedudukannya, jabatannya. Jabatannya juga Tuhan. Bukan berarti Yesus itu Tuhan lain di samping Bapa. Tidak. Gitu loh. Seperti kamu misalnya saya tanya, Allah itu pemimpinmu nggak? Memimpin nggak dia di dalam hidupmu? Dia nggak pemimpin dalam hidupmu? Kamu jawab iya. Muhammad pemimpinmu nggak? Iya, kamu jawab juga iya. Bukan berarti bahwa Muhammad itu pemimpin yang lain. Gitu loh. Bukan berarti kamu menjadikan Muhammad itu sebagai pemimpin tandingan. Tidak. Begitu juga kami orang Kristen, ketika kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kami, bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang lain. Karena apa? Karena menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu di detik yang sama, di saat yang sama menjadikan Bapa sebagai Tuhan dan Allah. Gitu loh. Cuman masalah, kamu bilang,
oh kamu menempatkan Yesus yang hanya sebagai nabi itu sebagai, tidak. Kedudukan Yesus sebagai anak itu nggak sama dengan Bapa. Makanya kalau kamu lihat bagan Trinitas itu, segitiga Trinitas itu, di situ dikatakan Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, seperti itu. Bukan berarti kami ini sedang menginikan tiga otoritas yang berbeda, tidak, gitu loh. Saya kasih contoh begini. Orang Kristen percaya bahwa Bapa Yesus itu mengutus Roh Kudusnya tinggal di hati manusia. Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, itulah yang menuntun langkah orang melakukan kehendak Yesus dan kehendak Bapa. Jadi ketika Roh Kudus itu ditaati, ya, dipatuhi, disembah, ini lagi bahasa-bahasa disembah, nanti saya ulang lagi ya. Itu di detik yang sama menjadikan Yesus Tuhan dan Allah. Di detik yang sama mentaati Yesus mentaati Yesus, di detik yang sama mentaati Bapa. Gitu loh. Cuman problemnya di kalian itu, Zulkifli, kalian itu mentaati manusia biasa. Gitu loh. Kalian bikin manusia biasa itu setara dengan Allah. Dengan apa? Dengan cara mentaati Muhammad, statusnya sama dengan mentaati Allah. Nggak ada umat muslim yang percaya kalau Allah dan Muhammad itu satu. Nggak ada. Gitu loh. Itu problem serius. Sedangkan kami meyakini bahwa Yesus, Roh dan Bapa itu satu. Gitu loh. Itu bedanya kita, gitu loh, Jul. Ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya itu problemnya itu udah ketemu. Cuman masalahnya apa? Masalahnya kalian menempatkan Muhammad itu sebagai ilah yang di luar Allah. Karena apa? Karena Muhammad hanya manusia biasa. Gitu loh. Oke, Bang Juma. Oke. Berarti dengan demikian sudah terjawab. Kamu mengilahkan Yesus sebagai Bapa itu sendiri, satu kesatuan. Udah selesai di situ, udah tamat kau di situ. Artinya kau menyembah manusia, mempertuhankan manusia, mengilahkan manusia. Dalam arti kata, kamu mengimani bapakmu itu pecah dia menjadi manusia sebagian. Dan itu Tadi Bang Edis ngomong seperti itu. Bang Edis ngomong bukan berarti Yesus itu Bapa loh. enggak. Dia mengatakan perbedaan kita. Rasulullah Muhammad SAW tetap manusia. Dia mengatakan Yesus dan Bapa itu tidak seperti itu. Apa maksudnya? Artinya ada tiga pribadi yang kemudian adalah yang satu itu sendiri. Yohanes 5 nomor 18 misalnya. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Ini yang kalian imani. Sang Firman jadi manusia. Siapa Sang Firman itu? Baca kitab kalian. Yohanes 1, ya. Yohanes 1 nomor 1. Siapa Firman itu? Dia adalah Allah. Siapa Allah itu? Dia adalah Firman. Siapa yang menjadi manusia? Ya Firman, Sang Firman yang menjadi manusia. Berarti Sang Bapa yang menjadi manusia. Karena Allah dan Bapa sama dengan itu dia. Ini tidak bisa kalian pungkiri. Kalian mau tutupi dengan tembok setebal apapun, tidak bisa. Kalian menuhankan, mengilahkan, menyembah manusia. Titik. Pada diri Tuhan yang Maha Esa, pada diri Tuhan yang otoritas tertinggi, ada bagian dari dirinya itu manusia. Pernah dia menjadi manusia selama kurang lebih 30 tahun. Dan itulah yang kamu tuhankan. Kalau kita di Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu manusia seutuhnya, manusia 100%. Kalau di Kristen, Yesus manusia 100% dan ilah 100%. Kurang apa lagi tuh? Jadi kamu kotori mulutmu, Edis, percuma kamu tutupin keimananmu yang menuhankan tiga pribadi sembahan, percuma. Jadi kalau kami taat kepada Rasulullah, ketaatan kami itu menghantar kami menyembah kepada satu otoritas tertinggi. Apa itu? Allah. Nah, Yesus juga betul menginginkan ketaatan seperti itu. Barang siapa yang menerima aku, sama menerima dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mendengarkan aku, sama dengan mendengarkan yang telah mengutus aku. Begitu kedudukan Rasulullah dan juga Yesus. Tapi ketika Kristen hadir, seketika itu ditafsirkan, seketika hal itu berubah
bahwa siapa yang melihat Yesus sama dengan melihat yang otoritas tertinggi. Artinya bahwa otoritas tertinggi inilah yang mengambil daging, mengambil rupa manusia untuk disetarakan dengan manusia, meski dalam keadaannya mengosongkan diri. Berarti yang mengosongkan diri, unyuk-unyuk berjalan, lahir dan seterusnya, itulah Tuhanmu. Berbeda dengan kami. Jadi memang gak sama kita, Edis. Lalu Anda mengatakan umat Kristen itu tidak paham, bahwa dalam umat Islam gak paham, kami mengilahkan Yesus itu maksudnya kami mentaati dia. Waduh, Anda jangan sampai dimaki sama Kristen sekte lain loh. Ya, sekte lain itu memahami Yesus itu ya Bapak itu sendiri. Kalau Anda malu-malu untuk mengakui itu, Anda nggak bisa keluar dari jebakan itu. Itu sebagian kecil, Bang. Itu sebagian kecil. Itu bukan pemahaman kekristenan pada umumnya. Tapi lanjut, silakan, Bang. Silakan. Oke. Jadi mau seperti apapun pembenaranmu, Edis, Yesus bagi kamu itu adalah penyelamatmu. Dia diberikan kuasa dunia dan akhirat untuk menyelamatkan dirimu. Yang Bapa itu nggak lagi. Tinggal Yesus. Yesuslah penentu keselamatanmu. Berbeda dengan kami. Rasulullah Muhammad SAW ketika kami taati beliau, maka sekali lagi, muara ketaatan kami itu tertuju kepada Allah. Penyembahan kami, ibadah kami hanya kepada Allah. Tapi kalau kamu sudah stop, Yesus yang adalah jalan, adalah tujuan itu sendiri. Jadi kalau saya pinjam ya, kalau saya tafsirkan ayat Anda nih ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada aku tanpa melalui aku. Itulah kamu. Itulah kamu, Edis. Pahami itu. Silakan. Orang itu bisa dikatakan menyembah atau mentuhankan. Tadi sudah bilang kita di awal pertama. Menyembah hawa nafsu, menyembah berhala, mentuhankan hawa nafsu itu bisa. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan atau melakukan apa saja yang dia mau. Ya, saya kasih contoh misalnya, kalau kamu melakukan kehendaknya setan, ya, mencuri, berzina, ya, dan lain sebagainya, kamu itu sebenarnya sedang menyembah setan, gitu loh. Kamu itu sedang berbakti kepada setan, ya. Sekarang ketika kami mentaati apa yang Yesus mau, apa yang Roh Kudus mau, itulah disebut kami menyembah Yesus, berbakti kepada Yesus. Dan ketika kami berbakti menyembah Yesus, di detik yang sama, di saat yang sama, kami menyembah Bapa. Ya, bukan berarti Yesus dan Roh Kudus itu adalah otoritas yang lain. Nah, sebenarnya sama itu di dalam tempat kamu. Ketika kamu mentaati Muhammad, ya, di detik yang sama itu kamu mentaati Allah. Cuman masalahnya kamu nggak mau dikatakan kamu menyembah Muhammad, berbakti kepada Muhammad. Kamu nggak mau dibilang begitu. Sekarang saya tanya sama kamu, ketika Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada aku, dia taat kepada Allah. Yang ditaati di situ siapa? Muhammad atau Allah di situ? Waktu dia mengatakan barang siapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Yang ditaati di situ siapa? Allah atau Muhammad? Siapa yang di depan di situ yang ditaati? Muhammad di situ yang ditaati. Kalau kamu taat sama Muhammad, di detik yang sama kamu taat sama Allah. Yang kamu sembah, yang kamu taati itu sebenarnya siapa, Jul? Gitu loh. Apakah Muhammad saja atau Allah saja atau dua-duanya? Bisa nggak kamu taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad? Gitu loh. Cuman masalah utamanya, masalah yang sangat-sangat penting itu adalah kamu tidak percaya bahwa Muhammad dan Allah itu satu. Ini problem yang sangat fatal. Kenapa fatal? Karena kamu percaya bahwa Muhammad itu di luar Allah, manusia biasa, tetapi ketika kamu mentaati seorang manusia biasa yang di luar Allah, kamu anggap itu mentaati Allah sendiri. Jadi sebenarnya yang menyembah manusia itu sebenarnya kamu, Jul. Gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang Muhammad mau. Cium-cium batu ke Arab, diikutin. Ya kan? Apalagi semua kamu nggak ngerti mentuhankan itu apa. Makanya kau baca itu At-Taubah 31. Mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Atau Al-Jasiyah 23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Diapain itu? Apakah hawa nafsunya itu dianggap sebagai Allah? Apakah dianggap hawa nafsunya itu sebagai penciptanya dia? Tidak. Gitu loh. Orang mentuhankan hawa nafsunya itu bukan percaya bahwa hawa nafsunya itu yang menciptakan dia, tidak. Tetapi bagaimana cara dia memperlakukan itu. Gitu loh.
Ya, bagaimana cara dia melakukan perbaktian terhadap hawa nafsunya? Hawa nafsunya menyuruh pesta narkoba, dia ikuti. Ya, dikontrol dia oleh hawa nafsunya. Itulah jatuh kepada avodah di dalam bahasa Ibraninya. Perbaktian, penyembahan itu seperti itu. Bukan gerakan-gerakan badan. Jadi jangan kamu pikir orang nggak ke kuburan atau nunggang-nungging di depan pohon atau di depan batu, maka dia menganggap dia nggak menyembah berhala. Tidak. Ya, dengan menjadikan uang perutmu sebagai otoritas dalam hidupmu, itu sudah jadi berhala gitu loh. Perut dan uang itu sudah jadi berhala di dalam hidup seseorang ketika orang menempatkan itu sebagai otoritas tertinggi. Saya tanya sama kamu, apakah kamu tidak menempatkan Muhammad itu sebagai otoritas tertinggi di samping Allah? Dengan cara menjadikan ketika kamu mentaati Muhammad, di detik yang sama kamu mentaati Allah. Kan masalahnya kamu nggak percaya bahwa Muhammad dan Allah satu. Kami percaya Bapa dan Yesus satu. Itulah kenapa Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Ya, jadi Yesus merupakan pengejawantahan dari Bapa yang tak terlihat. Itulah kenapa dalam Bible dikatakan tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi barang siapa melihat Yesus, dia sudah melihat Bapa. Seperti kamu sebenarnya, ketika kamu sudah melihat Muhammad, kamu itu sudah melihat Allah sebenarnya. Karena ketika kamu taat sama seorang manusia bernama Muhammad, di detik yang sama kamu mentaati Allah. Tapi kamu tidak percaya bahwa Allah dan Muhammad itu satu. Ya, bagaimana kamu bisa mentaati manusia? Gantian, panjang kali. Ada 17 pertanyaanmu tadi. Jadi gini, perintah Rasulullah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Wahai manusia, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Kami taat kepada Rasulullah. Taat kepada siapa? Taat kepada perintahnya. Apa muatan perintahnya? Nyembah Allah. Jadi kami taat kepada Rasulullah, taat kepada perintahnya. Kemudian dalam teori, dalam praktek kami taatnya kepada Allah, menyembah. Karena instruksinya seperti itu. Oke? Kalau Anda mengatakan nyembah berhala, nyembah syahwat, nyembah nafsunya, nyembah ini, itu karena mereka mempertuhankan memang seperti apa yang mereka lakukan. Tapi ketika kami mentaati Rasulullah, kami diantar pada posisi menyembahnya kepada Allah. Bedanya di kamu, sesuai dengan apa yang saudara terangkan, kamu mentok di Yesus. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Wow. Di situ kekeliruannya. Kalau Al-Quran yang Anda bahas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul. Bagaimana ada orang yang taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul? Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya beribadah kepada Allah kalau tidak melalui Rasulnya? Caranya diajarkan oleh Rasulnya. Maka cara beribadah harus ditaati. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah, sembahlah Allah sebagaimana kamu melihat cara aku menyembah Allah. Makanya Yesus mengatakan, jika kau percaya kepada aku, maka kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus menyembah kepada Allah. Lakukan, bung. Jangan malah yang kau sembah itu Yesus. Ketika Anda mengatakan tidak ada yang sampai kepada Allah di dalam kitab Anda, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tujuan terakhir itu adalah Bapa, bukan Yesus, Rasulullah. Karena kenapa? Karena Rasulullah menteorikan, mempraktekkan, mencintai Allah. Maka kami harus mengikuti cara itu. Kami harus taat cara-cara menyembah Allah itu kayak mana. Jangan menjadi beda. Sama seperti orang Yahudi. Yahudi taat kepada Bapa. Tapi begitu datang Yesus, taat kepada Bapa, tapi tidak taat kepada Yesus. Tertolak dia. Harus mengakui Bapa satu-satunya Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Baru diterima. Itu yang perlu Anda pahami. Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya, ajarannya. Yesus tidak mengajarkan menyembah dirinya. Bapa juga mengajarkan menyembah dirinya. Berarti dua minta disembah, tidak. Bapa dan Yesus satu. Aku dan Bapa adalah satu. Aku mengajarkan ajaran Bapa. Apa itu? Taatlah menyembah hanya kepada Bapa. Tapi Edis justru menyembahnya kepada Yesus. Offside. Salah sasaran penyembahan Anda itu. Sehingga saya mengatakan tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Itu yang ada, yang Anda praktekkan sekarang. Padahal kalau di Islam, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Bukan sampai di situ. Wa ulil amri minkum. Apakah kemudian menyembah Rasulullah?
mentuhankan Rasulullah. Tidak, mentaati perintah dia untuk beribadah kepada Allah. Harusnya Anda seperti itu. Tapi yang terjadi terhadap Edis, mentaati perintah Paulus untuk ibadah kepada Yesus. Bapak pensiun, sang bapak menjadi penonton. Makanya kelak akan diusir semua kalian itu. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena yang harus dilakoni, yang harus diteorikan dan diperhatikan adalah kehendak Bapak yang mengutus aku. Bukan atas kehendak Paulus, nyembah-nyembah aku, menuhankan aku, mengatakan aku penebus dosa. Itu yang perlu Anda pahami, Edis. Perbedaan kita itu, terima kasih Anda, itu menyelamatkan manusia melalui ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah ketika diperintahkan sholat, Rasulullah sholat. Sujud, Rasulullah sujud. Puasa, Rasulullah puasa. Dan itu diajarkan kepada kaumnya. Berarti satu mereka dalam misi dan tujuan penyelamatan. Tapi kalau Anda dengan Yesus berbeda. Yesus mengatakan taatlah kepada Allah, kamu taat kepada perintah Paulus. Dengan matinya Yesus di tiang salib, hukum Tuhan yang harus ditaati sudah dibatalkan. Seperti itu, Edis. Silakan. Silakan Bang Edis. Jadi begini ya. Saya khawatir ya, orang seperti Zulkifli dan kawan-kawan yang lain ini sampai detik ini tidak bisa membedakan antara taat kepada saya dengan taat kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Jadi Zulkifli ini sudah nyantol di situ, udah nyangkut, dia macet udah di situ. Kenapa? Ya, gini ya, kalau kalian tidak bisa membedakan dua kalimat tersebut, udah lebih baik kalian udah pensiun aja lah, ya. Jadi gini ya, saya cuma ngomong gini, taat kepada firman Tuhan yang saya sampaikan itu sesuatu yang berbeda dengan taat kepada saya. Taat kepada saya artinya mentaati pribadi saya, perkataan saya. Bukan atas nama siapa kecuali diri saya. Sedangkan taat kepada firman Tuhan yang saya sampaikan adalah taat kepada pribadi Tuhan dan perkataannya, bukan taat kepada saya. Sebab yang berkata di situ adalah Tuhan, bukan saya. Saya hanya penyampai saja. Saya rasa kalian harus paham di sini. Nah, Quran mengatakan apa? Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, maka dia mentaati Allah. Ya, Muhammad juga pernah berkatakan, Jul, saya terus ulang-ulang ya. Barang siapa yang taat kepada aku itu siapa? Muhammad. Berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepada aku itu siapa? Muhammad. Maka dia durhaka kepada Allah. Gini ya, Julia, saya mau bilang gini. Al-Quran mengatakan barang siapa taat kepada Rasul. Bukan barang siapa yang mentaati firman Allah yang disampaikan Rasul itu. Nggak gitu dia bilang. Quran nggak bilang gitu. Ya. Juga Muhammad mengatakan barang siapa yang mentaati aku. Bukan mengatakan barang siapa yang mentaati firman Allah yang saya sampaikan. Ya, seperti yang saya katakan ya, kalau Zulkifli dan kawan-kawan ini nggak bisa membedakan dua kalimat tersebut, mentaatiku dengan mentaati firman Tuhan yang saya sampaikan, udah lebih baik kalian pensiun, nggak usah lagi ngomong sama saya. Ya, yang saya maksud di sini begini ya, kalau kalian taat kepada Muhammad sama dengan taatnya kepada Allah, bukankah di sini Muhammad menyetarakan dirinya dengan Allah, wahai Zulkifli? Ya, bukankah Allah adalah satu-satunya otoritas tertinggi yang harus ditaati dalam segala hal? Lalu bagaimana mungkin mentaati Muhammad setara perbandingannya dengan mentaati Allah? Ingat, bunyi ayatnya bukan taat kepada firman Allah yang disampaikan oleh Muhammad. Bukan begitu. Tetapi taat kepada sosok Muhammadnya. Kemana dia lari? Kemana dia lari? Naikin lagi itu di bawah, naikin lagi. Kental kayaknya kental. Tolong, Bung Kaisar. Halo, Bung Kaisar. Ya, sambil nunggu dia datang, saya lanjutin ya. Jadi kita sama-sama tahu ya, bahwa memang ada banyak yang harus ditaati di dunia ini. Misalnya taat kepada orang tua, taat kepada pemerintah, taat kepada atasan, taat kepada majikan, taat kepada suami, ya. Tetapi yang harus kita ketahui,
ketaatan kepada subjek-subjek yang disebutkan tadi, itu ketaatannya itu tidak mutlak, ya. Seperti taatnya kepada Tuhan. Ada batas-batas tertentu yang tidak bisa ditaati seluruhnya. Ya, misalnya jika perintah-perintah mereka itu melanggar ya perintah Tuhan. Misalnya ketika orang tua menyuruh anaknya korupsi, jual narkoba, melacurkan diri, itu Jangan nggak boleh kepanjangan ditaati. itu. Bang Juma Gitu di bawah itu. Kaisar. Ya, sambil nunggu dia masukin lagi ya. Saya mau. Oke, baik. Maaf, saya kepental atau apa, nggak ngerti saya. Giliran saya, Edis. Kepental karena mentalmu udah ini kalau kamu nangkap ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jangan gitu. Jadi gini, sekalipun Saya kamu sudah. Kamu udah berapa Man, menit? belum selesai Udah saya. tadi, Kamu giliran tunggu saya, sampai 10 selesai menit kok. Udah 10 Kamu menit. Giliran tunggu saya, sampai giliran selesai. Kamu tadi Udah, belum giliran saya. selesai. Bang Edis dikit aja, coba dikit ya, dikit ya. Dikit ya. Ya, Tolong saya jangan cuma terlalu lama mau Bang bilang Edis. Ya, mengapa ketaatan kepada Muhammad itu setara dengan ketaatan kepada Allah? Bagaimana mungkin mentaati seorang manusia? Ya, dia menerima Itu saja ketaatan yang diulang, mutlak iya, kepada ya, paham. Muhammad. Enggak apa-apa. Jangan Nggak apa-apa. diganggu Habis itu dong. Tadi Bang dia Juma ngomong panjang lebar, bebas. sehari dia ngomong saya tunggu kok. Ya, oke. Sehari dia ngomong saya Silakan. Oke, Ya, lanjut. jadi gini Habis yang ini saya Bang bilang Juma nggak sama ditunggu. Zulkifli Nggak dan di- kawan-kawan, gini ya, apakah Muhammad adalah manusia yang pernah melakukan kesalahan? Jika Muhammad pernah melakukan kesalahan, bagaimana mungkin Allah menjadikan Muhammad sebagai role model? Gak ada kalimat lain. Itu aja kalimat yang Menjadikan diulang-ulang. Nah, diganggu terus. Ini penggemar Oke, akal kita- ganggu ini. Diutus dia untuk Penggambaran sudah ganggu ini. dikit kan. Ya. Enggak. Coba lanjut. Jadi gini ya, kalau Muhammad bisa berbuat salah, bagaimana mungkin seluruh manusia itu disuruh mentaatinya dan ketaatan kepada dia itu sama dengan Enggak, kita ketaatan kepada kita Allah? jangan kasih nilai. Kita jangan kasih nilai baginda Muhammad, jangan. Kita Enggak, gini. fokus aja. Iya, Gini, betul. kalau Sepakat. kamu Ya, mantap, mengimani Yon. Muhammad yang bisa salah melakukan kesalahan, kemudian ditaati Muhammad itu seperti ketaatannya kepada Allah, ya tolong aja pikir-pikir ya. Bagaimana kalau kamu mentaati lampu merah yang bisa rusak? Oke, Maka akan silakan, tiba Bang Juma. saatnya kamu akan mendapat celaka gitu loh. Jadi gini, bedanya sekarang begini, saya ngomong sama Kristen ya. Kami itu tidak menganggap bahwa Yesus itu Ini apa di ini? luar Ini debat Bapa. atau khutbah ini? Nyet. Wah, Giliran lari. saya, Nyet. Kau Udah diam. keluar bahasa-bahasa Kau Islamnya kan? Kan keluar bahasa-bahasa Ya Islamnya. nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Kau kan Jadi gini, menghantam Islam saya cuma itu mau bilang dengan begini. pola-pola yang Jul, kau Jul, punya saya dan cuma kamu mau bilang dikasih gini, ruang kami di orang sini. Kristen. Giliran Tadi kamu saya, ngomong weh. nggak ada yang ganggu Kalau loh. mengenai Kristen Jadi silakan ngomong kamu nggak di ada yang internalmu. Nggak ada yang ganggu. Tuyul, Kami orang kelamaan percaya kau. bahwa Yesus itu Astagfirullahaladzim. tidak di luar Bapa. Jadi ketaatan kami kepada Yesus Astagfirullahaladzim. itu adalah ketaatan kepada Bapa juga. Inilah Saya kalau kata kita sama di kamu, Komal Muhammad di Kristen luar ya Allah nggak? begini teman-teman ya. Oke, Muhammad di luar Komal Allah Kristen nggak? itu Atau begini. Muhammad Sudah, sebagai ya representasi sudah, dari Allah iya, nggak? Dia itu pertontonkan saja. cara-cara Kristen ini gini nih. Nah. Dan Cerdik zaman seperti purba itu ular. saja. Iya, Jul, silakan. Oke, pertanyaan giliran saya. sama Kamu kamu, duduk pertanyaan- cantik. Oke, kamu diam. Kau katakan di awal narasimu, taat kepada saya dan taat kepada firman. Belum pernah ada perintah Rasulullah untuk menyembah dirinya. Sama seperti Kristen menyembah Yesus, belum pernah. Belum pernah ada pernyataan Rasulullah yang mengatakan dengan hadirnya dia, maka seluruh Menyembah itu perintah-perintah apa sih? Tuhan, ya, Apa tunggu menyembah sabar, Enggak, karena kamu kau tadi potong saya juga kamu potong sudah Kamu masalahnya menjawab potong saya. bahwa Yesus dan Kamu Bapakmu potong saya, itu saya adalah potong satu. kamu. Dari Oke. awal saya tunggu tadi kamu. Sekarang Oke. kamu juga saya potong. Apa menyembah itu? Apa Oke. menyembah Baru itu? 15 detik udah kamu potong, Dis. Ya, apa menyembah itu? Menyembah itu adalah mengambil semua data-data dari nabi-nabi palsu untuk mendudukkan Yesus setara dengan yang mengutus dia. Apa itu? Apa? Apa itu? Yesus adalah Bapa itu Kalau sendiri. menyembah Ibrahim itu Yesus apa? adalah firman itu Kalau sendiri. menyembah Ibrahim Yesus itu apa? adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau Yesus Ibrahim adalah tadi manusia, disembah, adalah itu Tuhan yang Ibrahim menebus apa itu? dosa manusia. Ya, apa Yesus itu? adalah Ibrahim. Allah Bapa yang mengambil rupa manusia. Itu Kalau yang dikatakan Ibrahim menyembah. disembah, Oke, diapain itu Ibrahim? makanya kedudukan Yesus sebagai nabi itu Diapain sudah hilang. Ibrahimnya? Yang ada kedudukan Yesus Jul, sekarang bagi Kristen itu rahibnya adalah itu pencipta diapain langit dan bumi yang ketika datang dalam orang rupa manusia. menyembah Ibrahimnya? Itulah kalian oten. Nah, kan kau belat beli. Paham? Oke, lanjut. Kan kau belat beli. Lantas kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya Kristen itu taat kepada Yesus,
Sebenarnya Kristen itu tidak taat kepada Yesus. Taat kepada perintah-perintah orang-orang yang datang setelah Yesus untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri yang datang dalam Jangan rupa lari manusia. kemana-mana, Jul. Gitu. Yang saya Lalu tanya kemudian kamu, yang apakah ada yang Muhammad di kamu luar Allah? praktekkan Apakah sekarang Muhammad di itu luar Allah? adalah Apakah Muhammad di Kristen luar Allah? taat kepada Apakah pribadi Muhammad di luar manusia Allah, Jul? Yesus Jul, dan apakah tidak Muhammad di taat luar kepada Allah? sabda yang dibawa Muhammad di oleh luar Allah, Jul? Yesus. Apakah Jadi Muhammad di luar Yesus Allah? itu tidak Nggak ditaati bisa jawab dia, oleh kan? Nggak bisa Kristen. jawab dia, kan? Dia nggak Ya. bisa jawab. Apakah Muhammad di luar Allah? Astagfirullahalazim ya Apakah Allah ya Muhammad di luar Allah? Karim. Oten, ajaran kasih Simpel, kok Jul. gini. Apakah Muhammad di luar Gitu Allah? loh. Kenapa Ajaran kamu jawab? kepanasan Ini mau kok dijelaskan. gini. Apakah Muhammad Ya Allah ya representasi Karim. Iya, apakah Muhammad di luar Kurangi Allah? makan Ini mau anjing dijelaskan. Edis supaya kau berhenti menggonggong. lari. Ya kan? Apakah Muhammad Ini kalau saya representasi bicara dari begini nanti dibilang penghujat, penista. Itu Bang Suma dikenal penghujat, penista. Kamu potong saya Itu juga loh. potong kamu. Kamu Loh, belum justru selesai. saya di-kick dari sini loh, biar kau bebas ngomong. Nggak ada yang Kurang kamu. ajar kau Edis. Siapa yang kick kamu? Nggak ada yang Astagfirullahalazim. kick kamu, Jul. Udah kau diam. Ini giliran saya. Tadi katanya biar 1 jam saya ngomong. Pertanyaan saya, apakah Muhammad Saya di nggak luar perlu Allah? pertanyaan kau. Nggak Apakah perlu Muhammad pertanyaan di luar kau. Allah? Saya hanya perlu menanggapi penyesatan Yang yang saya barusan kau tanya, sampaikan. apakah Muhammad di luar Allah? Saya tidak butuh pertanyaanmu. Saya nggak butuh pertanyaanmu. Ya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa Bapak yang telah mengutus aku. Apakah Muhammad representasi dari Allah? Berarti Yesus Apakah itu Muhammad harus representasi dari Allah? ditaati sebagai utusan Tuhan. Apakah bukan Muhammad Tuhan representasi itu dari Allah? sendiri. Itu yang saya tanya. Oke, jadi kita berbeda. Loh, Kita berbeda. apakah Kamu Muhammad menuhankan representasi dari manusia, Allah, Jul? kami tidak menuhankan baginda Rasul Muhammad SAW. Kami mentaati beliau. Kamu mentaati apa yang dia mau. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Kamu mentaati Kurangi dia, makan menuruti kemauan dia. anjing. Kurangi Mana makan anjing, Edis, supaya Kurangi tabiatmu mana-mana. itu tidak seperti itu. Please. Oke, hargai forumnya Bang Kaisar. Kau duduk cantik dulu, anggap saja tadi aku sudah Pertanyaan kasih kamu daging atau saya apakah sudah kasih kamu Muhammad itu di luar tulang. Allah? Edis, saya tidak pernah bertanya samamu. Paham? Kamu saya hitung-hitung pertanyaanmu sudah 249 pertanyaan loh. Apakah Muhammad di luar Allah? Kamu sudah atau Muhammad baru beberapa menit ini representasi dari pertanyaanmu Allah? sudah 243 juta miliar pertanyaanmu. Jadi kau itu cuma bertanya. Diam dulu. Anggap saja ini saya sedang mempersiapkan tulang untuk kau. Diam. Saya bantah pernyataan-pernyataanmu tadi. Hari yang saya tanya, Oke? apakah Muhammad Diam representasi dari dulu. Allah? Cuma Ini itu yang saya giliran tanya. saya. Astagfirullahaladzim. Jadi benarlah ya, para dokter mengatakan bahwa orang-orang itu dipengaruhi oleh nutrisi yang mereka makan. Curhat, Oke? Jul. Yang saya Ini tanya, kamu sedang apakah praktekkan ini. Muhammad Kau kayak representasi dari gugup Allah? dari tadi. Orang lagi ngomong, kau ngomong juga. Om Zuma, Diam dulu, itu diam kecilin dulu, suaranya, diam Om. dulu. Aku ngomong Diam jadi dulu. nggak bisa kedengeran. Kamu Diam kecilin dulu. suaranya. Diam dulu, semuanya diam. Nggak mau ada. Diam dulu, semua diam. Wahai pemakan guguk, diam dulu. Biarkan saya membantah semua tuduhan Edis. Oke? Diam dulu ya. Wahai Oke, tenang, tenang, yang saya tenang, tanya, apakah tenang, Muhammad tenang. adalah representasi dari Allah? Tenang, diam. Pemakan guguk, diam. Diam Yang dulu. saya tanya, apakah Muhammad Saya representasi dari membantah Allah? dulu Kenapa argumentasimu bingung? tentang Rasulullah Muhammad SAW. Diam dulu, diam, Edis, please. diam sama Zuma, diam dulu. Oke, Ini oke. mana? Kalian Oke, tuh jadi jangan gitu, saya Om. kembali kepada Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiada lain hanyalah firman yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ketika kami taat kepada Rasulullah, maka kami dihantar pada posisi peribadatan hanya kepada manusianya Allah. ya, taat kepada Hanya manusia ke- Muhammadnya ya. Pak Edis, jangan dilihatin dulu. Kalau taat kepada manusianya, Edi, saya akan sama sepertimu, menyembah manusia anak Maria. Muhammadnya. Taat kepada Muhammadnya, kamu bilang gimana sih? Kami taat kepada perintah wahyu yang disampaikan Nggak ada, beliau. jangan diedit, bukan gitu bunyinya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kami taati adalah wahyu yang diterima dari Allah, yang mengajarkan kami menyembah beribadah hanya kepada Allah. Maka tidak ada satu manusia pun di Islam mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sama kedudukannya Yesus di dalam Kristen.
tiga di dalam satu. Rasulullah tidak seperti itu. Allah itu tauhid, Allah itu ehad. Dia satu-satunya sembahan yang benar. Rasulullah bukan sembahan, dia hanya rasul. Sama seperti Yesus, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sayangnya tidak ada firman yang Yesus terima untuk mengantarkan manusia sehat akal menyembah kepada anak Maria. Nggak ada. Lalu kemudian ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi firman itu telah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan Bani Kristen. Dan kemudian Bani Israel itu percaya, pengikutnya percaya bahwa Yesus itu rasul penyampai firman. Oke, sehingga tidak ada ke-11 muridnya yang menuhankan Yesus layaknya Kristen hari ini. Pahami itu. Nah, kami terhadap Rasulullah, ketaatan kami kepada Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kami untuk mendudukkan dirinya hanya sebatas Nabi dan Rasul. Makanya dikatakan, makana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia hanya utusan Allah dan penutup para nabi. Tidak ada umat Islam yang mendudukkan dia tiga dalam satu. Berbeda dengan kamu. Yesus itu penyampai firman. Dia itu nabi dan rasul. Tapi apa yang terjadi di agamamu? Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Sehingga apa? Sehingga dia didudukkan lebih dari manusia. Dia siapa? Dia adalah Tuhannya Kristen yang menjelma menjadi manusia. Kamu jangan samakan dengan kami. Rasulullah itu kami taati atas perintahnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya, ketika kami taat kepada Rasulullah, kami semua berbondong-bondong menyembah beribadah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada Rasulullah. Tidak ada orang yang mendudukkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada. Laksana kamu mendudukkan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Apa datanya? Segala sesuatu ada karena dia. Dia siapa? Firman. Firman yang mana? Firman yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Gitu, silakan. Bentar dulu. Edis bang. Baik. Jangan Ya. panjang-panjang. Jadi saya minta Zulkifli nggak ngomong ya. Saya tadi tuh dia ngomong, saya tunggu sampai kelar. Saya ngomong dia panik dia. Edis, sebelum saya di-kick, Edis, sebelum Kalau saya saya ngomong, di-kick, kau dia itu panik. ngomong terus seorang diri sampai saya di-kick. Ya, Oke, sekarang sampai saya sekarang kamu di-kick. diam. Pahami Jul, itu. sekarang gantian. Jul, sekarang bisa gantian nggak? Kamu udah selesai kan? Makanya emang enak kalau kau lagi ngomong, Oke. orang lagi ngomong. Gak enak kan? Sekarang- Makanya oke, jangan kau sekarang lakukan kamu diam. lagi seperti Ya. itu. Jadi gini, jadi Zulkifli dan kawan-kawan ini selalu obral omongan dengan kata-kata begini, bahwa apa yang diucapkan Muhammad itu bukanlah berasal dari hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Itulah kenapa kalian menganggap bahwa setiap perkataan Muhammad itu adalah wahyu yang kalian jadikan sebagai pedoman atau hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalil bahwa setiap ucapan Muhammad itu adalah wahyu dan bukan berasal dari hawa nafsunya tercatat memang di dalam An-Najm surat An-Najm 3 dan 4 yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa wa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya melainkan apa yang diwahyukan. Saya tambah lagi, kalau Zulkifli kurang, saya kasih kamu satu lagi. Ya, jadi dalil bahwa apa yang keluar dari lisan Muhammad tidak lain hanyalah kebenaran, itu juga tercatat di dalam satu riwayat ketika Muhammad mengucapkan hal tersebut kepada orang yang menerawatkan hadis seperti ini. Kamu dengerin ini Jul, saya tambahin ini dalilmu biar kuat. Ya. Dari Abdullah bin Amr dikatakan, dahulu aku sering menulis seluruh apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya, maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, maksudnya kaum Quraisy mengatakan, apakah engkau menulis seluruh yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal dia adalah seorang manusia biasa yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulisnya. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat. Perhatikan ini Jul. Dia memberikan isyarat dengan jari ke mulutnya dengan berkata, tulislah demi Allah zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Tidak keluar darinya, maksudnya mulut, sambil nunjuk ini ya, jarinya nunjuk mulut, kecuali kebenaran. Jadi Muhammad mengatakan Jul,
tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak dipegang omongan Muhammad? Ya, saya bacakan satu peristiwa. Ya, di dalam Al-Quran, Muhammad sendiri ditegur sama Allah dengan mengatakan di dalam At-Tahrim ayat 1, "Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun." Sekarang saya tanya sama kamu, Jul. Kalau memang yang keluar dari mulut Muhammad adalah yang diwahyukan Allah, kenapa dia ditegur oleh Allah karena ucapannya mengharamkan yang dihalalkan Allah? Ya, Jul, coba kamu pikir, Jul. Kalau memang betul Muhammad itu selalu mengucapkan yang diwahyukan Allah, kenapa hanya untuk menyenangkan istri-istrinya dia mengatakan sesuatu yang harus ditegur oleh Allah? Ya? Bukankah dia mengatakan sesuatu berdasarkan yang diwahyukan Allah? Lagi pula ya, ada satu peristiwa, ya saya bacakan lagi dari Anas, bahwa Nabi Muhammad pernah melewati satu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Udah 10 Lalu dia menit, udah berkata, 10 menit. sekiranya ia tidak melakukannya, maka kurma itu akan baik-baik saja. Nah, ketika perkataan itu dituruti oleh para petani kurma, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika perkataan Muhammad dituruti oleh petani kurma? Mereka gagal panen. Dan ketika mereka gagal panen, apa dikatakan Muhammad? Tahu nggak kamu apa yang dikatakan Muhammad? Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Terus ngapain Muhammad kemarin ngomong, maaf yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya. Jadi omonganmu bahwa Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan nilai, itu langsung hancur total. Kenapa? Kenapa? Pasti kamu ngeles. Oh, dia itu yang ditaati dalam perkara agama, dalam perkara duniawi nggak usah dipatuhi. Itu pasti jawaban ngelesmu pasti itu. Tapi sayangnya tidak ada di situ dikatakan yang dikatakan oleh Muhammad dalam urusan agama itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Nggak ada dikatakan begitu kecuali kamu edit dulu itu. Kamu edit dulu di situ, kamu tambahin dalam kurung dalam urusan agama, maka kita harus taati. Jadi kamu terjebak di kata mentuhankan, Jul. Sekarang saya tanya, Jul, kalau kamu mentaati iblis, menuruti iblis, Pertanyaan ke kepada 540 kemauan juta iblis, kali. maka kamu itu menyembah iblis. Sekarang kenapa kamu tidak pakai standar yang sama? Ketika kamu menuruti semua kemauan manusia Muhammad, maka kamu sudah sama dengan mentuhankan Muhammad, Zulkifli. Silakan. Oke, baik. Jadi kalau menerangkan tentang Islam, ya harus orang yang memiliki titel, orang yang ilmunya bersanad, orang yang memiliki kepiawaian di dalam Al-Quran, hadits, tafsir, dan minimal dia bisa baca Quran. Baru bisa didengarkan. Kalau kami orang cuma nyemahan hanya mau menjalankan Al-Quran, itu tertolak. Maksudnya kenanya di belakang kuping gitu loh. Ya, umat Islam itu tidak bisa dibodoh-bodohi dengan umat yang membaca kitabnya saja nggak bisa, terus tampil mau membahas Rasulullah, nggak bisa. Percuma. Kebenaran apapun yang kamu bawa tertolak demi ilmu sanad. Pahami itu. Di kaidah Islam tidak ada ilmu tanpa sanad. Tertolak dia. Kebenaran apapun yang dia bawa. Itu satu. Catat itu. Jangan kau kotori usiamu dengan hal yang sia-sia. Karena tidak ada umat Islam yang akan mendengarkan kamu. Kita masuk kepada tema tentang ketaatan. Taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menghadirkan manusia itu duduk pada posisi hamba Allah, umat Rasulullah. Nyembah hanya kepada Allah dan mengimani Rasulullah sebagai Rasul Allah. Itu poinnya. Bedanya dengan kamu malu-malu mengakui bahwa sang Bapa itulah Yesus itu sendiri. Kamu malu mengakui itu, malu semalu-malunya. Itu yang harus kamu sadari. Yesus bagi kamu itu dikatakan dalam konsep kalian setelah beberapa kali konsili untuk sayembara menentukan siapa Yesus ini, duduk pada posisi sang ilahi itu sendiri yang datang sebagai manusia. Pahami dong.
Jangan kau membawa literasi tentang Islam sementara kamu nggak paham agamamu sendiri. Yesus adalah manusia 100% dan dia adalah Tuhan 100%. Itu telan bulat-bulat, karungin telan tanpa air. Supaya kamu tuh punya otak itu berfungsi gitu loh. Kalau kami kepada Rasulullah, perintahnya kan sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Jadi perintah Allah itu apa? Perintah Allahnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Begitu caranya Edis kalau mau menjelaskan tentang iman Islam gitu. Ya begitu, baru kau didengarkan sama umat Islam, baru dipercaya. Tapi kalau begini, ada di dalam riwayat, saya tambahkan satu ya, nenekmu kiper, mana bisa kau ngajarin ikan berenang. Kamu kucing, mau ngajarin ikan berenang, kayak mana caranya? Kamu habiskan usiamu sia-sia, ya. Nah kembali, jadi ketika perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, ketaatan manusia kepada Allah apa? Jadikan utusanku Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasulku, sebagai nabiku yang kuutus kepadamu untuk seluruh umat manusia. Itu berarti taat kepada Allah. Jangan engkau menyembah selain daripada aku, itu taat kepada Allah. Jangan engkau menduakan aku, itu taat kepada Allah. Jika kamu berdosa, bertaubatlah kepadaku, itu taat kepada Allah. Bagaimana taat kepada Rasulullah? Wahai umatku, sembahlah Allah, jangan kau duakan dengan apapun. Itu taat kepada Rasulullah. Wahai umatku, jangan kau memujiku berlebih-lebihan. Hanya Allah, subhanallah, segala puji hanya kepada Allah. Aku hanya manusia biasa. Jadi yang kamu jelaskan tadi itu, kamu pertontonkan tadi itu, justru mempertontonkan Rasulullah hanya manusia. Ketaatan kami, ketaatan sebagai umat kepada Rasulnya. Ketaatan kami hanya mendudukkan dia sebagai junjungan kami menuju kepada Allah. Perbedaannya dengan kamu, ketaatanmu kepada Yesus mendudukkan fisiknya Yesus itu Tuhan. Pencipta yang datang mengambil rupa manusia. Sampai-sampai harus dibuatkan cerita, mayatnya harus bangkit pada hari ketiga. Habis itu mayatnya harus terangkat ke langit. Setelah itu dia atas di surga. Setelah di surga, duduk juga di samping kanan sang Bapa. Supaya apa? Supaya dia tetap pada keilahiannya. Maksudnya, Kristen itu adalah agama yang mempertuhankan makhluk bernama Yesus, anak Maria, adik kakaknya daripada Yakobus. Itu jangan kau pungkiri itu. Kau penyembah kakak Yakobus, kau penyembah anak tirinya Yusuf, kau penyembah cucunya Daud, kau penyembah anaknya, ponakannya Zakaria, kau penyembah sepupu satu kalinya Yahya, kau penyembah ponakannya Elizabeth. Berhenti kau mempersamakan antara aku denganmu. Lakum dinukum waliyadin. Aku penyembah pencipta, kamu penyembah ciptaan. Itu perbedaan kita. Edis, silakan. Bukan ciptaan kawan-kawan. Silakan lanjut Bro Edis. Iya. Hah? Yesus bukan Jadi- ciptaan? Oh jadi- my God. Ini Otak gimana? pindah ke Saya tumit. udah ngomong belum nih? Ini giliran waktunya Bang Edis. Ya. Jadi Lanjut Bang. jadi begini ya. Ingat Edis, ingat Ini- tadi ada yang mengatakan Yesus bukan ciptaan. Berarti dia pencipta. Kau jangan nyangkal lagi tuh. Itu Demian yang mengatakan. Oke? Udah belum? Kamu ngomong udah belum? Nanti kamu kalau ngomong saya potong terus kamu nangis Iya. lagi. Ya. Ada yang nyeletuk Jadi- tadi untuk menguatkan bahwa Tuhanmu itu manusia. Yesus bukan ciptaan. Oke? Seperti inilah ya kelihatan kekanak-kanakannya ya. Jadi Jangan sebenarnya nangis. yang Kan dulu saya yang sudah mulai bilang potong- tadi ada yang nyeletuk Yesus Lihat itu dong. bukan ciptaan. Telan Lihat itu. nih. Jangan kaki kau katakan Yesus bukan Tuhanmu, bukan sembahanmu. Dia bukan ciptaan. Berarti dia pencipta. Masih kurang, Jadi ya kau udah, jangan kalau lagi masih lilit kurang, lidahmu. waktunya. Itu Sampai ilmu lagi dari waktu, kalau masih Demian. kurang. Oke. Bang Edis dipotong dulu, sabar. Enggak apa-apa, suruh dia ngomong dulu kalau udah puas baru. Udah puas belum? Oke, Edis, 30 detik. Kamu harus akui bahwa yang dikatakan oleh Demian, Yesus itu bukan ciptaan. Kalau bukan ciptaan, berarti dia pencipta. Kalau dia pencipta, itulah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi Yesus menciptakan dirinya menjadi manusia untuk mati. Artinya dia bunuh diri. Silakan.
Ya, sebelum ke Bang Jadi- Edi, saya luruskan dulu. Saya Sebentar, mengatakan Demian, biar di saya aja dalam yang jawab, Islam. Demian. Gini, Di dalam Islam saya bilang loh, bukan di dalam Kristen, ini nggak nyambung isunya. Saya nyumbang tertawa aja, di dalam Islam Yesus bukan ciptaan. Ilmu dari mana itu? Yesus bilang di dalam Islam Ini firman jadi siapa ini yang debat ini kalam sekarang hati, bukan ciptaan. Kalian kan mengimani Quran firman Tuhan itu bukan ciptaan kan gitu. Saya bilang Islam loh. Saya nggak bilang Loh. Kristen. Ini sedang membahas Yesus. Gila, Kalimat gimana? terakhir saya, Yesus ilmu ciptaan. Kamu udah Kamu mulai nyelip belum loh. ngomongnya, Yesus Jul? bukan ciptaan. Jadi gimana Demian? Yesus itu ciptaan atau bukan? Jangan dipotong-potong. Jangan Enggak. mengalihkan Ini dong. masalah Yesus. Yesus itu ciptaan atau bukan? Oke, kapan giliran Bang Edis? Enggak, saya tanya sama Yesus itu ciptaan atau bukan? Jangan mengalihkan dong. Jangan Asik. Demian, kamu harusnya diam juga, Demian. Jangan kamu ngomong terus. Kalau kamu ngomong malah tambah panjang nanti. Iya, oke. Silakan Bang Edis. Jangan dipotong ya cuma ya. Gini loh. Ya, Zulkifli ini nggak tahu apa yang lagi saya omongin ya. Tadi sudah saya bilang, Jul. Apa sih menyembah itu? Kamu nggak ngerti apa itu menyembah itu, kamu nggak ngerti. Ya, di dalam Quranmu itu, di situ disebutkan bahwa ada rahib-rahib dan ulama disembah, dijadikan Tuhan, ada itu. Di dalam At-Taubah 31. Apa katanya? Mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama mereka sebagai Tuhan. Kan itu aja yang diulang-ulang. Bukan berarti bahwa rahib-rahib itu dan alim ulama itu dibikin jadi Allah, adalah Allah. Bukan begitu, Jul. Ditempatkan posisinya itu setara dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mentaatinya tanpa batas, tanpa ampun. Apapun yang diomong harus kamu taati. Makanya kamu harus pahami itu. Ya, kamu tadi saya tanya tapi nggak kamu jawab. Pertanyaan saya sama kamu simple. Apakah Muhammad itu adalah representasi dari Allah? Sehingga kalau kamu mentaati Muhammad sama dengan kamu mentaati Allah. Ada nggak kalau kamu mentaati si Tony atau siapa gitu, kamu jadi mentaati Allah? Ada nggak kayak gitu? Cuman Muhammad, Jul. Ketika kamu mentaati Muhammad, maka kamu mentaati Allah. Kamu nggak bisa menyembah Allah tanpa mentaati Muhammad. Bagaimana cara kamu menyembah Allah? Dengan cara mengikuti Muhammad. Ulang-ulang terus di. Iya kan? Ulang-ulang lah. Contoh, misalnya cium batu ke Arab. Kamu cium batu ke Arab. Ya kan? Ngapain lagi? Ya, mau beribadah kamu. Disuruh kamu misalnya minum kencing onta, kamu minum kencing onta. Kamu turuti semuanya. Semuanya kamu turuti. Saya cuma mau bilang sama kamu begini, Julia. Kalau kamu nurutin iblis, nurutin setan, kemauannya setan, maka kamu itu sudah menyembah setan. Kamu harus sadari itu. Ya, menyembah setan itu bukan berarti kamu tunggang-tungging di depan pohon atau tunggang-tungging depan batu, enggak. Dengan kamu melakukan apa yang setan mau, ya, melakukan kehendaknya, kamu itu sudah berbakti beribadah Wahai kepada makhluk halus, setan. jangan mengulang-ulang terus. Itu Sekarang saja saya diulang-ulang. tanya sama kamu, Jul. Makhluk halus. Apakah kamu menuruti kemauan Muhammad? Karena kamu mengikuti kemauan Muhammad itu perintah Allah. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, maka dia taat kepada Allah. Apakah Allah telah menjadikan Muhammad sebagai otoritas tertinggi dalam hidupmu? Menjadikan Muhammad sebagai ilah? Pertanyaan saya sama kamu cuma simple, Jul. Apakah Muhammad itu representasi dari Allah? Itu gak kamu jawab sama sekali, gak kamu sentuh. Ngeles kamu tadi, kalau gak paham bahasa Arab. Saya itu bukan boleh jawab? jawaban, Jul. Itu bukan jawaban. Ya, Saya boleh jawab? sebentar, belum selesai. Udah belum, Bang selesai. Edi. Ya, Pertanyaanmu terlalu banyak, Belum sudah 4 belum menit selesai lebih. pulangnya. Dia Ya, belum saya selesai cuma pulangnya. mau bilang, saya cuma mau bilang begini ya sama teman-teman ya. Memang bahas agama ini ada level yang masih level anak-anak atau level ritual dengan level rohaniah, ya. Kalau level rohaniah itu sudah paham dengan apa yang saya utarakan. Kami orang Kristen, ya, seperti apa sih menyembah Yesus itu? Kalau orang Kristen yang awam kamu tanya, menyembah Yesus itu artinya ke gereja. Itu orang Kristen yang awam. Tapi kalau orang Kristen yang sudah paham, menyembah Yesus itu adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya.
Contohnya mengasihi sesama, ya, berbuat baik, bla bla bla, melakukan apa yang Yesus mau. Kamu bilang, oh, kami tidak berlebih-lebihan memuji. Jul, kamu pergi ke masjid. Kalau kamu baca Quran, di dalam Quran itu tidak boleh kalian seru nama di masjid itu selain Allah. Nggak boleh, itu ada ayatnya dalam Quran. Jangan kalian seru nama selain Allah di masjid. Nama siapa yang kalian suruh-surukan di masjid, Jul, kalau bukan nama Muhammad? Ya? Nama kalian memuji-muji siapa kalau ini? Dengan menyanyi, Ya Rasul, salam alaika, Ya Rasul. Kalian bernyanyi, bermuji-muji Muhammad, Jul. Jangan bohong, Jul. Bahkan dalam sholatmu, Jul, kamu mengatakan, Assalamualaikum ya Nabi. Dalam sholatmu. Percaya nggak kamu dalam sholatmu kamu mengucapkan salam kepada Muhammad? Dan waktu kamu mengucapkan salam kepada Muhammad, apa kamu mendengar? Ya, kamu bacalah, Jul, hadis-hadis ya yang mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta oleh karena Nur Muhammad. Saya cuma mau bilang begini, Jul, ya. Kalau ilmumu baru cuma sekedar hal-hal yang bersifat ritual fisik, ya memang kita belum level. Mungkin kamu ngomong sama orang-orang yang levelnya masih ritual fisik. Ya. Kembali ke pertanyaan dasar. Coba kamu jelaskan sama saya. Apakah Muhammad itu di luar Allah sehingga kamu mentaati Muhammad itu setara kedudukannya dengan mentaati Allah? Dan apakah Muhammad itu representasi pengejawantahan dari Allah yang tidak pernah kamu lihat itu? Silakan. Oke, baik. Jadi Edis ini pingin kali kita itu seperti dia, ya, pagan gitu. Menyembah Yesus katanya itu adalah mentaati perintahnya Yesus. Perintah Yesus untuk menuhankan dia setara dengan Tuhan itu apa? Mana? Bahkan tadi ada yang nyeletuk, dia itu bukan ciptaan. Bahkan semua Kristen akan mengatakan, Yesus bukan ciptaan. Semua. Meski di dalam kitab kalian sendiri diterangkan dalam Wahyu 3 nomor 14, dia adalah permulaan ciptaan. Semua Kristen mengatakan, Yesus bukan ciptaan. Kalau ada yang mengaku Yesus itu ciptaan, dia sudah mu'alaf. Cuman malu-malu. Makanya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya, tidak ada lagi Tuhan Bapa. Tuhan Bapa itu pada saat-saat tertentu aja disebutkan. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi Yesus bagi Kristen itu adalah Allah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Ketika dia menjadi manusia, 100% manusia, 100% ilahi. Lari Itulah kamu kemana-mana. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya apakah Muhammad representasi Saya dari tidak Allah dan perlu, di luar Allah? saya tidak perlu mengikuti mauyu. Berarti kamu nggak Saya bisa nggak perlu. jawab. Oke. Berarti kamu nggak bisa jawab. Ngapain kamu kemana-mana? Itu yang ditanya kok. Ketika umat Islam itu mentaati Rasulullah dengan bersalawat kepada Rasulullah, salawatnya apakah itu menduduki jabatan sebagai pencipta langit dan bumi? Tidak. Salawatnya hanya pujian. Salawatnya hanya pujian. Salawatnya hanya pujian kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Bahkan Allah juga mengatakan salawatnya kepada beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ditanya Wa dari tadi innaka la'ala apakah khuluqin representasi dari azim. Allah? Wa Kamu nggak jawab kemana-mana. innaka la'ala khuluqin azim. Allah pun bersalawat kepada Rasulullah, memuji Rasulullah, menyanjung Rasulullah. Kami umatnya menyanjung beliau. Kenapa kamu yang nangis? Ini sanjungan Allah kepada Rasulullah. Rasulullah aja disanjung oleh Allah. Kami umatnya harus dong. Karena beliau, dari beliau kami bisa membedakan antara ciptaan dan pencipta. Oke? Sekiranya tidak ada beliau, negara apakah Muhammad itu representasi dari Allah? pertanyaanmu ini yang ke 4.100.000. 4.100.000 Bilang aja ini kalau nggak bisa jawab Oke, tuh pengembaraan ini modal pertanyaanmu tuh. yang Silakan, ke pengembaraan jawab. 4.100.000. Sementara saya tidak pernah jawab. satu Itu pun Julki bertanya. nggak bisa jawab dia. Oke, Julki Saya nggak bisa mau jawab. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya manusia. Dia hanya manusia. Dia hanya rasul. Dia hanya nabi. Maka Muhammad aba ahadim min Pak Edi, saya boleh nanya rijalikum nggak Pak Edi sama Abang walakin Zuma? Yang Rasulullah saya tanya wa khataman apakah dia nabiyyin. itu adalah pengejawantahan dari Allah? Saya Bukan. mau nanya agak sama Bukan, Pak dia Zuma. Rasul Allah. Bagaimana Rasulullah. Dia Rasulullah.
Dia manusia Saya sebagai nggak utusan tanya, Allah itu dia, untuk itu yang saya menyampaikan tanya. wahyu Kenapa? dari Allah. Allah In kedudukannya. huwa illa wahyu yuha. Dia diutus kepada manusia sebagai apa? Sebagai penyampai wahyu. Lari yang saya tanya, lari kamu yang saya tanya. Kan saya sudah bilang, saya sudah jawab, Taati dia sama bukan. dengan taati Allah. Taat kepada beliau itu adalah ketaatan menyembah kepada Allah. Kenapa? Sama ketika Kenapa taat sama manusia kok taat sama Allah itu Loh, sama? karena dia memerintahkan hal yang benar, menyembah kepada Allah. Kan yang Betul. benar. Kamu taat kepada presiden sama dengan Kamu taat taat kepada kepada Paulus, Yesus. kamu taat kepada Paulus menuhankan Yesus. Itu salah. Kemana-mana. Tapi kalau Anda taat kepada Nggak Yesus, ada menyembah taat hanya kepada kepada Paulus. Allah, Nggak itu yang ada. benar. Nggak Itu ada, yang benar. Kita nggak taat sama Paulus, kita taat kepada firman Kamu Tuhan yang taat disampaikan kepada Paulus. Paulus, kamu meninggalkan kemana-mana. hukum Taurat, kau tinggalkan hukum Taurat. Makanya dari Jadi untuk tadi saya mendudukkan bilang sama Yesus itu kamu, sebagai Jul. Tuhan Dari tadi yang saya datang bilang sama menebus kamu. kalian. Kalau kamu nggak bisa Tadi saya tidak bedain ganggu taat kau lu. sama saya dengan tidak taat mengganggu kau lu kepada tadi. Firman Tuhan yang saya Edis, sampaikan. saya tidak maka mengganggu kamu kau lu tadi. tidur. Edis, Saya bilang sama kamu saya tadi. tidak mengganggu Kalau tadi kamu. Kamu nggak kenapa bisa kayak bedakan begini? Hah? taat sama saya dengan taat kepada firman yang Tuhan yang saya Goyang sampaikan. dia, Kamu goyang, tidur. oleng Iya. dia. Oleng. Getar-getar Kamu kepalanya. nggak Oleng kamu dia. nggak nangkep yang saya bilang dari tadi? Apa kamu nggak nangkep yang Bukan saya bilang dari tadi? pertanyaanmu selalu diulang-ulang. Sudah dijawab. Ya, patuh diulang-ulang kepada apa karena yang kalian nggak diperi- paham-paham. Saya patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Jawabannya presiden. cuma nggak nyambung. Karena saya Nggak patuh nyambung. kepada Yang apa yang ditanya diperintahkan itu, oleh Jul, konstitusi. Apakah Ya. kamu taat sama Presiden tidak Muhammad bisa orangnya? melakukan Apakah hal-hal sama di firman luar Allah yang konstitusi. disampaikan? Semua Kepada siapa sudah kamu taat? diatur oleh konstitusi. Kepada Kami siapa taat manusianya? kepada Kepada Rasulullah, konstitusi. juga taat Pribadinya. kepada Ya, Allah. Manusianya. Manusianya. Ya, betul. Emang Apa ada, manusianya? Oke. memang Jadi kamu- ketika Rasulullah kamu itu taat kepada memiliki manusianya, kamu sisi sama dengan taat keilahian. kepada Allah. Dia itu manusia, Bu. Ketika kamu taat kepada Ketaatan manusianya, kami kepada sama dengan kamu taat Rasulullah. Dengar, ketaatan kami kepada Rasulullah menghantarkan kami bukan menyembah nggak tanya Rasulullah, menghantar- tapi menghantarkan. menyembah Yang saya kepada tanya, Allah. Ketika kamu taat kepada dirinya Muhammad yang seorang manusia, di situ kamu taat sama Allah. Taat kepada perintah Rasulullah. Iya. Gimana sih otak Oke, kau ini? Oke, di Hey. saat kamu taat kepada perintahnya Muhammad sebagai seorang manusia, di situ kamu taat sama Allah. Yes, betul. Apa bedanya? Apa bedanya Muhammad sama Allah? Kalau gitu. Bedanya, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan manusia untuk taat menyembah hanya kepada Allah. Itu bedanya apa kalau gitu semua? Bedanya satu utusan, satu pengutus, satu manusia, satu pencipta, satu makhluk, satu khalik. Itu bedanya. Kenapa kamu taat Kenapa? sama Kamu manusia pingin sama kali, sama kamu Allah? pingin kali kami seperti pagan menyembah manusia. Pingin kali kau. Enggak, dia Kok gunakan bingung? diksi itu. Makanya tadi saya untuk- bilang sama ini biar saya jawab, kamu, Edis. Biar kamu saya jawab. bisa nggak bedakan taat kepada saya, diri saya sendiri, dengan taat kepada firman Ini Tuhan begini, yang biar saya saya jawab sampaikan. ya. Ya, Kan itu kamu yang diam nggak dulu. kamu pahami dari Baru tadi. kamu- Iya bisa Ya. dong, bisa Baru dong. kamu Kami kan dulu. taat kepada Kalau saya perintahnya. bilang kalau Perintah Zulkifli- Rasulullah kami Zulkifli, taati, ketika menyembah kamu Allah taat Subhanahu wa kepada taala diri saya pribadi, dan maka kamu mendudukkan taat kepada dirinya Allah. hanya sebagai Kamu utusan taat Allah. kepada saya atau perintah menyatakan Allah, diri Bang gitu. Zuma? Kami taat kepada perintah Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu bunyinya nggak gitu. Tipu, Itu kamu hati-hati edit. ngomong. Ya, Kamu edit. itulah kamu jangan menjadi manusia terjemah supaya kamu paham. Kecil Kamu ya? edit Suara itu saya kalau kecil begitu. ya? Kalau Kecil ya? seperti itu Kedengaran, Bang. perkaranya selesai. Masalahnya Siapa? perkataannya Begini. bukan begitu. Dia Patuh mengatakan dan begini. tunduk Barang kepada- siapa Iya, saya jawab. yang taat kepada Saya jawab aku. perbedaan Ingin menyembah. kali kepada Islam Allah. itu seperti Saya jawab. Kristen. Maaf lah ya, Perbedaan maaf. hormati. Sebentar. Kami bukan saya jawab ya. pagan. Kamu udah gara-gara Baik. udah dapat koin 3.000 makanya kamu Baik, bingung. sebentar. Lah itu dari umat Sebentar, Islam loh. Biar saya jawab. Bukan dari Iya, Kristen gara-gara loh kamu koinnya. dapat koin 3.000. Iri nih Ya, ye. kamu diam dulu. Iri ya. nih ye. Jadi Orang saya- Kristen ada tidak ada yang yang kasih iri. koin sama saya. Saya nggak Yang kasih koin itu kekurangan. Islam, Susah. bukan Saya Kristen. nggak kekurangan Hei. koin, nggak kekurangan saya Jun. Gini, yang saya tanya sama kamu. Lah terus kenapa kamu bahas koin kalau gitu? Kenapa bahas koin? Bingung. Kenapa jadi bingung? Jadi bingung. Saya tanya. Cari koin ternyata. Allahu Akbar, Saya Masya mau live ini Allah. guys. Di follow guys. Lebih penting itu kayaknya daripada dengar. Mending kau gitu. Iya. Bahas di koin follow. dia. Ya. Udah selesai? Jadi begini Dis ya. Saya patuh kepada apa yang diperintahkan oleh presiden, ya. Itu sama dengan saya patuh dan tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Sebagaimana presiden tidak bisa berbuat sesuatu, baik mengambil keputusan ataupun membuat kebijakan di luar dari konstitusi.
Begitu juga bagaimana dengan umat Islam. Jika patuh dan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Makin tidak iri, karena lillahi ta'ala, tidak karena lillahi ta'ala, tetapi karena yang lain, itu juga diharamkan. Ya, itu Kita namanya, kita tunduk dan patuh itu kepada Nabi namanya kamu Muhammad sudah menjadikan lillahi Muhammad sebagai ta'ala, karena Allah, itu jawabannya lillahi ta'ala. Segala Ya. bentuk ibadah, catat Kamu ini, tuh segala nggak bisa bentuk bedain loh. ibadah, Gini. segala, kamu diam dulu, Pak. Gini, Pak, pengembara Lukas, akal. kamu Diam, tutup kamu dulu. diam. Kamu itu nggak bisa Pagan, diam, bedain pagan. Agama antara pagan, diam. Kamu Penyembah diam. manusia, diam. Kamu tahu sedangkan saya bisa diam. menjawab. Kamu tahu. Dengan taat Kamu tahu. kepada Ini saya firman mau Tuhan yang jawab. disampaikan. Waduh ini susah ini. Unggas satu ini Kamu susah yang ini. susah, kamu itu Paruhnya nggak terlalu ngerti. panjang, ludahnya kemana-mana. Dengar dulu, dengar sama dulu. pribadi dengan ini taat kepada firman Tuhan yang saya susah ini. sampaikan. Perhatikan ya. Bisa nggak kamu bedain itu? Segala Enggak, macam saya tanya dulu. bentuk ibadah Bisa umat nggak Islam. kamu Catat, bedain kamu diam antara dulu. taat Kamu diam, kepada mulut kamu ini saya mau saya dengan taat tampar. kepada Saya belum firman pernah Tuhan. bertanya satu kali pun ya, Edis. Saya belum betul, pernah bertanya betul. satu kali Ini pun. giliran kami nanti. Habis ini saya bertanya samamu. Siapkan Ya. dirimu. Jadi Hati-hati. begini. Yang Perhatikan saya ya. tanya sama kamu, bisa Ya, nggak saya kamu jawab. bedain Habis ini, antara habis ini saya taat bertanya kepada samamu. saya dengan Baik, taat baik, kepada saya firman Tuhan jawab. yang disampaikan? Baik, Bisa baik, nggak? saya jawab ya. Ya, baik, saya jawab. Segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Ya, Kok lari segala ke sana? bentuk Yang saya ibadah. tanya bukan Ya, sebentar. itu. Diam Yang dulu saya kamu. Ini masalah Bisa ketaatan, Eds. atau Ini tidak? berbicara mengenai ketaatan, Eds. Waduh, Eds, ini pagan, saya- pagan. ini Ini kepada berbicara mengenai saya. ketaatan. Saya mau Diam. jawab. Saya mau Bisa jawab. nggak bedain itu? Segala bisa, sebentar. Bedanya Segala di mana? yang Bedanya di Aduh, mana? Ya, ini saya jawab. Ini bedanya. Diam Segala dulu, diam dulu, Ya, diam. segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat muslim, baik yang wajib ataupun sunnah, harus lillahi ta'ala. Itu harus dicatat. Lillahi ta'ala. Tapi kalau lillah yang lain, catat ya, Apa yang sebentar. kamu ngomong? Seperti Yang ditanya orang-orang bukan munafik. itu kok. Sebentar, kamu diam dulu. Pertanyaan Kamu saya aja, apa pertanyaan unggas. saya? Kamu unggas Coba dulu. pertanyaan saya aja, Seperti pertanyaan saya apa? orang-orang munafik yang beribadah karena Pertanyaan untuk saya mendapatkan saja, apa pertanyaan saya? Coba gelaran-gelaran ulangi yang pertanyaan mulia. saya. Orang-orang yang beribadah karena untuk berlaku sombong. Ulangi Orang-orang dulu yang beribadah pertanyaan karena saya, untuk apa ria, pertanyaan saya? ibadahnya tertolak. Artinya Coba. kedudukan Pertanyaan Allah saya lebih apa? tinggi. Walaupun apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Silakan, Bang. Tetapi Bang kalau Heri. tidak Lanjut, lillahi Bang Heri. ta'ala, Nggak ibadahnya nyambung akan mereka berdua ini. tertolak. Itu dia ya. Sudah jelas ya? Gimana Mualim? Betul nggak itu Mualim? Ustaz, Betul sekali, Ya, 100%. Jadi Ya, Nabi itu baru Muhammad Muslim SAW, namanya. iya. Kau Jadi- itu menyembah manusia, beda dengan kami gitu loh. Oke? Paham ya, Edis? Nah, sekarang pertanyaan saya, Edis. Dari 4 juta pertanyaanmu, saya baru mau bertanya Kamu satu. dari tadi saya Satu tanya, pertanyaan, apakah diam. Satu Muhammad pertanyaan. representasi dari Allah, kamu nggak jawab. Satu pertanyaan dari saya, Apakah diam. Muhammad Satu representasi pertanyaan dari dari Allah, saya. kamu nggak jawab. Cuman atau Saya tanya itu dari cuman tadi sepotong, sama enggak, kamu jangan yang satu, tanya. jangan satu. Apakah Sepotong Muhammad pertanyaan dari representasi saya. Allah? Apakah Muhammad representasi dari Allah? Satu pertanyaan dari saya. Apakah Itu tadi sudah Muhammad dijawab tuh. representasi dari Allah? Sudah dijawab sama Apakah saudara saya. Muhammad representasi dari Sudah Allah? dijawab oleh pengembara Apakah akal. Muhammad Udah representasi jelas dari itu. Allah? dijawab iya. Nggak, Kamu kok bandel Oke, sekali ini? Iya. Kamu kok bandel sekali? Iya, oke. Sudah dijawab. Berarti Muhammad adalah wujud dari Allah. Ya, saya ulangi. Ya, saya ulangi. Iya. Saya ulangi. Pingin Boleh, sekali boleh. Islam itu Oh, seperti boleh, agama boleh. pagan kalian ya. Boleh, Presiden boleh, Pingin Sekarang. sekali kayak agama pagan. Ya Allah ya Malikin. Karim. Sebentar, Boleh. Malikil. Apakah Boleh, presiden diam, kamu itu diam dulu, adalah Malikil. representasi dari konstitusi? Iya benar. Tetapi apakah Tidak. presiden Salah bisa kamu. melakukan sesuatu Salah di luar kamu. konstitusi? Salah Itu salah. Kamu diam Salah dulu. Diam kamu. dulu. Diam dulu. Salah, Kamu. salah. Sekarang kamu saya Ini tanya, susah ini. kalau presiden nyuruh Susah. kalau ada seorang presiden menyuruh stafnya untuk korupsi, saya tanya sama kamu, apakah itu merupakan presiden itu representasi dari negara? Jelas pelanggaran, jelas tidak representasi Iya, dari negara. makanya saya Kebijakannya. bilang itu namanya bukan Kebijakannya, representasi. makanya ya Gimana sih Nabi kamu? Muhammad SAW Yang tidak saya pernah tanya sama memerintahkan kamu, sesuatu yang datang dari apakah dirinya Muhammad sendiri. representasi dari Allah? Dia menyampaikan sesuatu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia menyarankan petani kurma jadi gagal maka panen dia gimana? adalah representasi Waktu yang petani benar. kurma gagal panen gimana? Sebagaimana Waktu Yesus petani juga kurma adalah gagal panen gara-gara dia representasi dari Bapa, kan Waktu begitu. petani Ya? kurma gagal Saya ingin panen bertanya gara-gara sekali ngikutin aja, omongan Pun. dia gimana?
Sekali aja pertanyaan saya boleh nggak? Waktu Pertanyaan dipotong dulu saya ya, boleh. ya. gagal Ini biar dia panen, free, ini biar gara-gara bisa live ini, ngikutin biar dia gimana? Saya bantai Dia, dulu. kamu udah bertanya 4 Waktu juta petani kurma pertanyaan. gagal Jangan kayak panen, Herdi, giliran gara-gara saya ngikutin bertanya dia gimana? langsung di mute dirinya pura-pura bisu gitu. Ganti Lah, Jangan kayak lu Herdi. kemana-mana. Langsung Ganti bisu Sekarang kamu saya kan? bertanya satu pertanyaan. Waktu petani kurma Satu gagal pertanyaan, panen, Edis. gara-gara ngikutin dia gimana? Satu pertanyaan. Satu Belum kamu pertanyaan. jawab dari Oke? tadi Bentar pertanyaan saya. dulu. Dengarkan bentar dulu. pertanyaan Woi, saya. woi, woi, Bu, woi, waktu woi. petani kurma gagal Dengarkan panen gara-gara pertanyaan menurut saya. perkataan Muhammad gimana? Oke, Umat Islam saya dengar mulai baik-baik pertanyaannya. ya. Umat Islam dengar baik. Kalau Muhammad itu Allah. kalau Anda Dengar mengatakan baik-baik. bahwasanya Lu. ketaatan kepada Bentar Yesus dulu. itu tidak menghantarkan kalian menyembah kepada Yesus. Sekarang tolong tunjukkan perkataan Yesus yang memerintahkan orang untuk mendudukkan dirinya sebagai pengutus itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Silakan. Oke, Yohanes 12 ayat 45. Oke, saya tambahkan lagi ya. Ya silakan tunjukkan, Iya, barang perkataan siapa. Yesus. Udah. Perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Sang Firman itu sendiri yang datang mengambil rupa Iya. manusia sehingga dia Anda Tuhankan. Silakan. Oke. Yohanes 12 ayat 45 bunyinya, barang siapa melihat aku, ia sudah melihat dia yang mengutus aku. Udah, saya tambahkan. Berarti barang siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh dia yang mengutus Yesus. Ya, Bentar betul. dulu. Tunggu, Herdi. Jadi siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh pencipta langit dan bumi yang mengutus aku. Betul. Oke, yang mati itu baitnya, tubuhnya. Oke. Bentar dulu. Bang Herdi, Barang fokus siapa yang kepada melihat ini aja, Bang aku Herdi. Nggak sama usah fokus seperti ke melihat pertanyaan dia yang mengutus aku. Fokus, Barang oke. siapa yang Fokus itu membunuh loh. aku Fokus sama Muhammad seperti itu. dia yang Apakah telah dia representasi dari mengutus Allah itu? aku. Fokus ke situ, Bang. Wow. Oke. Wow. Muhammad itu adalah Allah yang tidak dikenali umat Jangan Islam. dulu ke sana. Jangan dulu ke sana. Coba kau tunjukkan dulu Hei. pertanggungan jawabmu yang mengatakan Aduh. barang siapa yang melihat aku sama melihat Biar dia terus yang Bang telah Herdi, ini nggak mengutus mau diam aku. dia nih Bang Herdi. Oke? Aja aja terus Bang. Tolong Kenapa kamu kesurupan? tunjukkan pertanggungan jawabmu tentang siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh dia yang telah mengutus aku. Silakan. Tidak Bisa aku ada yang jawab? berkata membunuh aku. Tidak ada. Loh, Yesus itu dibunuh. Udah, Hei, bentar dulu. Yesus itu dibunuh. Kan kau katakan saya Kamu bertanya. jangan mengalihkan. Kan topik saya lah. bertanya samamu. Iya. Saya bertanya, kamu tunjukkan ternyata kamu bawa Yohanes 12 nomor 45. Siapa yang melihat Ganti aku ya. menurutmu ya? Tunggu dulu, Her. ya, Siapa ganti yang ya. melihat aku sama seperti melihat dia yang telah mengutus aku. Yang mengutus aku itu adalah pencipta langit dan bumi. Berarti kalau itu kamu pahami, Oke, artinya saya jawab ya. siapa Sebentar, yang saya jawab dulu. membunuh Udah, aku, udah, diam, saya jawab. itu Sebentar, sama halnya sebentar. membunuh Oke, baik, saya pencipta jawab. langit jawab. dan bumi. Oke, Silakan. saya jawab. Oke, saya Ya, jawab. gantian Saya jawab. kalian, numpuk Oke, kalian sana. oke, Ha, saya jawab. lanjut. Oke, Muhammad mengatakan barang siapa yang Ya. taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Kan saya tanya, apakah itu orang yang meracun Muhammad sama dengan meracun Allah? Lari-lari. Saya tanya sama Kamu kamu. nggak jawab kamu. Ketika Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Apakah orang yang meracun Muhammad dia meracun Allah? Kena Ya, itu. ya Saya ampun apa tanya sama nyambungnya? kamu. Dengarkan dulu Edis. Iya, sama dengan meracun Allah. Oke, saya jawab. Ketika saya punya staf datang mengumumkan di Saya lapangan, tanya sama kamu. dengar juga. dulu, Ketika saya kasih orang analogi. meracun Saya dia, apakah kasih dia meracun analogi. Saya kasih analogi. Ketika saya punya staf, saya kirim ke daerah, dia menjelaskan di lapangan. Taati semua perintahku. Nah, ketika mereka Bukan mentaati, ku. dengar. Bisa. Ketika Artinya orang-orang yang ada di lapangan itu perintah mentaati yang perintah disampaikan daripada stafku, kepadaku, bukan itu sama halnya mereka mentaati Gimana perintahku. sih Tapi Kau ketika bahasanya mereka nggak bisa. meracun, membunuh stafku, itu tidak membunuh aku, Toyol. Iya, Oke. sama Paham? aja itu. Jadi ketika Yesus kau Sama katakan, itu. ketika kau Iya, katakan iya. siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa, berarti siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Bapa. Oke, gini. Oke, kita jelaskan. pahami dong perbedaannya. Udah, Kalau gantian dulu, kami, gantian dulu. Rasulullah Muhammad SAW itu hanyalah manusia utusan.
Beda dengan Gantian kamu. dulu. Yesus itu adalah itu tuh. Coba kau dengarkan Herdi tadi. Siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Berarti siapa yang membunuh Yesus sama melihat Bapa. Silakan Anda lilit lidah lagi. Silakan. Itu tuyul. Terlihat. Oke, gini. Jadi Muhammad itu seperti yang Suma bangun analogi, Suma mengutus stafnya. Stafnya Suma boleh juga menggauli istrinya Suma. Karena gini, Muhammad itu juga bisa melegitimasi orang masuk surga. Ini hujat, Menjamin ini orang masuk hujat, surga. ini hujat, ini hujat. Jangan, Pasti jangan, hujat. Pak. Kalau Herdi pasti hujat. Pasti larinya dulu. ke menghujat. Tuh. Pasti larinya ke ajaran kasih. Ya, coba lihat, menggauli dulu. gitu. Pasti Di dalam kayak teks. kakeknya Yesus menggauli Barseba sehingga lahir keturunan Ayo, menjadi udah, Tuhan. Diam. Ayo. Kakeknya Yesus menggauli Barseba sehingga keturunannya ada yang Itu udah menjadi jauh, Tuhannya udah Kristen. jauh. Makanya jangan menghujat. Nanti kalau Anda dibalikkan kayak begitu, kan ada kata-kata yang lain bisa kau gunakan, Herdi. Itu Selain nggak daripada sesuai, menghujat. itu nggak relevan, itu nggak Loh, relevan. bagaimana nggak relevan? Iya, Barseba ini istrinya Urea, Udah, istrinya udah. Aria, disetubuhi, digauli oleh neneknya Yesus, kakeknya Yesus. Jangan menghujat kau. Ini bukan Jangan hujat. menghujat kau. Muhammad. Kita ketika dari Uhud, tadi membahas aduh, tidak ada Bang, hujatan-hujatan kayak begitu, Bung. Eh, Bertanggungjawabkan makanya aja. dulu, Siapa jangan yang dulu. melahirkan Yesus Astagfirullah. sama halnya melahirkan pencipta langit dan bumi. Itu yang kamu harus bantah. Jangan kau lari ke hujatan. Enggak mau Itu hujat. Herdi. Muhammad Ya. punya hak memasukkan orang ke dalam surga. Ketika orang Ansar menolong Muhammad, Muhammad berkata, barang siapa yang bisa menghindariku, menghalau Sudah mereka ku Bentar bilang, dulu. kau jangan ajari ikan berenang, kau itu hanya kucing. Kau mau berkhotbah tentang Islam, bisa baca kitabnya Islam nggak kau? Ya karena kamu nggak tahu, saya beritahu. Ya nggak bisa. Kau sia-siakan usiamu. Kau sia-siakan usiamu. tenang Mending kau dulu. jualan sendal jepit di pasar daripada kau membahas agamanya orang. Kau tidak bisa baca kitabnya. Jangan Kau jualan sayur kangkung aja di Manado sana. Jangan